Rasa malu apa tidak? Kamu bisa ilmu bela diri? Kamu ini siapa sih? Aku sengaja datang untuk menghajar kalian, orang-orang bajingan ini. Saudaraku Suma, tak disangka dia orang yang tangguh. Cepat, pikirkan cara untuk menunjukkan kemampuan aslimu. Cepat panggil 4 pengawalmu. Aku ingin melihat perempuan ini tertunduk dan memohon ampun. 4 pengawal, dengarkan perintah. Siap? Tangkap hidup-hidup perempuan ini. Empat pengawal itu adalah senjata pamungkas si bajingan ini. Nona Ayu, jangan lengah. Tirta Kusuma, kalau kamu sudah tak punya jurus lagi, sekarang giliranmu. Nyonya, bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Dengarkan penjelasanku, aku. Saudari-saudari, bagaimana kalian ingin menghukum lelaki ini? Biar dia juga merasakan dipermalukan dengan cara dilepas bajunya di depan umum. Kamu gila. Saudari-saudari, ayo. Kalian mau apa? Aduh, kamu. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku mohon, jangan seperti ini. Ku mohon, lepaskan aku. Lepaskan. Aku salah. Aku mohon pada kalian. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayu, kamu ini perempuan? Aku akan bertarung denganmu. Seperti kamu yang kecil seperti tusuk gigi, apa yang perlu ditutupi? Kamu, aku. Anakku. Kamu perempuan berani dan licik ini. Kamu gila. Keluarga kami tidak akan membiarkanmu. Orang-orang, semua serang bersama. Tangkap perempuan ini. Orang tua brengsek, giliranmu berikutnya. Kamu, jangan mendekat. Tenang saja, jagoan ini tidak tertarik dengan kulit tua kamu. Bukan. Kenapa kalian lari? Bukannya suka melihat pertunjukan? Pedangku belum selesai dimainkan. Cepat. Pergi. Bangun. Teman-teman perempuanku belum puas bermain. Bangun. Kami belum puas bermain. Wajahku. Suamiku. Hari ini belum membuatkan teh untukmu. Jangan, aku mohon kepada kalian. Kasihanilah aku, aduh. Dulu kami dan kamu memohon. Kenapa kamu tidak mengampuni kami? Bukannya kamu suka menghukum? Kenapa kamu tidak mati?
Kami pernah menjadi suami istri. Hari ini aku membuatmu lega. Tunggu. Jangan sampai dia mati. Surat bercerai belum ditandatangani. Sekarang surat bercerai kami 4 orang. Ditulis. Tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Sudah ditandatangani? Kakak, lihat surat bercerai ini. Benar tidak? Benar, begitulah. Aku pernah melihatnya di buku. Kakak. Kalian, sekarang, ambil surat bercerai ini. Ke kantor pemerintah untuk dicatat. Lalu segera bisa. Ambil surat jalan dan pulang. Nona Ayu, kalau kamu, Aku, dan pria ini, masih ada utang yang belum diselesaikan. Dan juga, Ini. surat bercerai sudah ditandatangani, masih ada apa lagi? Ibu Nita, sebelumnya pernah ada nama lain tidak? Dia selalu disebut Laras. Kamu kenal dia? Jawab pertanyaan saya. Bagaimana dia mati sebenarnya? Dia. Bunuh diri. Kematiannya bukan urusan saya. Bukan urusanmu, benar kan? Masih tidak mau bicara jujur. Nona Ayu, Menurut hukum negara Dacia membunuh adalah tindakan ilegal. Benar, Nona Ayu. Kalau sampai menarik musuh tidak baik, kita lebih baik cepat-cepat pergi. pergi, Nona Ayu. Anak kamu baik-baik? Saya sudah seperti ini, apakah saya bisa baik-baik? Perempuan ini. Penghinaan hari ini. Saya pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Bawa kartu nama saya, untuk menemui kepala daerah. Minta dia membantu saya menangkap budak yang kabur. Baik. Tiga kakak, kenapa kalian belum pergi? Kak Rina, ada hal penting yang ingin dia katakan kepada kamu. Nona Ayu, gambar yang kamu tunjukkan kepada kami hari itu, bisa kami lihat sekali lagi. Dia adalah Bima Kusuma, istri pertama Tirta Kusuma, namanya Laras, ibu kandung Nita. Dia juga nyonya yang pernah diumumkan ke publik. Ketika saya menikah dengan dia, saya melihat gambar ini di ruang belajar dia. Benar-benar Kak Sari. Bagaimana dia mati? Orang-orang di rumah itu selalu merahasiakan hal ini, mengatakan dia mati karena penyakit jantung kambuh. Tapi, ketika saya kemudian dikirim ke Gria Asmara, dengar dari orang tua di sana, mengatakan dia disukai oleh orang penting, dia dipaksa oleh Tirta Kusuma untuk terus menemani tamu itu. Disiksa setiap hari. Akhirnya tidak tahan dan bunuh diri. Nona Ayu, kamu mau kemana? Aku mau membunuh pria itu. Kamu tenang dulu, tak perlu untuk pria itu mengorbankan hidup kamu sendiri. Kamu ingat paman kamu. Benar, Nona Ayu, hal ini perlu direncanakan matang. Jika kita menemukan pria itu membunuh bukti memaksa wanita menjadi pelacur, menghancurkan sindikat selendang merah di belakang dia. Baru benar-benar untuk wanita di dunia, menyelesaikan masalah besar. Benar. Dan juga Nita, kita tidak bisa terus membiarkan dia tinggal di sarang serigala itu. Kita sudah berhasil kabur, Ibu Nita, dan banyak wanita lain yang dipersekusi, belum berhasil kabur. Pasti tidak boleh membiarkan pria itu. Tapi kalau mau mendapatkan bukti, harus kembali ke rumah keluarga Kusuma. Aku bisa kembali sebagai mata-mata. Tidak boleh Tirta Kusuma licik dari sifatnya, kalian seperti ini terlalu berbahaya. Kita bisa beradaptasi saat itu, berpura-pura bermusuhan untuk membingungkan dia. Orang di dalam, dengarkan, dengan perintah kepala daerah, datang untuk menangkap budak kabur keluarga Kusuma. Ya, budak pelarian apa? Ini rumah saya. Kamu sekarang masuk rumah tanpa izin. Kami mendapat informasi ada yang melihat bulan, Rina dan Maya masuk ke rumah kamu. Mereka sudah bercerai dengan keluarga Meng.
Ini surat cerainya. Jadi mereka tidak termasuk budak pelarian. Surat perjanjian budak ada di sini. Tanda tangan mereka sendiri. Semua ada di atas ini, dan sini kok. Tak bisa dibantah. Sudah kubilang, kamu begitu mudah menandatangani surat cerai. Rupanya sudah menunggu di sini. Ayu, kamu harus bersyukur, masuk ke rumah saya belum beberapa hari, kalau tidak, kamu 4 akan dibawa bersama. Pak Kepala Polisi, terima kasih kepada kamu dan kawan-kawan, membantu saya menangkap budak pelarian dari rumah saya. Kawan-kawan, maju, ya. Siapa yang berani? Hari ini kamu tidak akan bisa membawa orang dari tempat saya. Kamu menghalangi tugas. Bawa kamu juga, datang, ludah bawa perempuan ini. Berhenti. Berhenti. Kami ikut kamu. Nona Ayu, jangan lupa apa yang kami katakan tadi. Silakan. Nyonya, selanjutnya kamu. Tuan muda sudah datang. Kalau perempuan itu tidak bisa kutaklukkan, masa kalian berdua tidak bisa? Kalian pikir aku tidak siap? Pernah dengar tentang serbuk semut ratus? Setelah meminumnya, rasanya seperti ada 100 ekor semut pelan-pelan menggerogoti tulang dan darahmu. Gatalnya bukan main. Kau, laki-laki brengsek. Mau apa? Jangan. Cukup, cukup. Apa kau juga pernah menyiksa Ibu Nita seperti ini? Memang iya, terus? Aku ingat, Laras awalnya juga keras kepala. Sama seperti perempuan sialan Ayu itu. Tapi, setelah dia kukurung di penjara air ini selama 3 hari, langsung berubah total. Dia juga mati karena ulahmu, kan? Kenapa kalian hari ini begitu peduli pada orang mati? Itu pasti perempuan sialan Ayu itu yang menyuruh kalian menyelidiki, kan? Kita cuma penasaran. Sudah sampai di sini, tidak apa-apa ku beritahu kalian kebenarannya. Aku melihatnya sendiri menggigit lidah hingga mati. Memang dia kubunuh. Tapi apalagi yang bisa kalian lakukan? Semua orang yang tahu kebenaran saat itu telah kuhabisi. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan bukti untuk menghukumku. Lupakan saja. Ayo. Cicipilah hukumanku yang baru ini. Ular pada dasarnya memang bernafsu, ditambah lagi, dia sejak kecil telah kugemukkan dengan lebih dari 50 jenis obat perangsang. Begitu dia menyentuh tubuhmu, dia akan sepenuhnya memicu potensi tubuhmu. Membuatmu dari ujung kepala hingga ujung kaki menjadi seorang Perempuan yang lemas hanya dengan sekali sentuh. Jangan. dari mulailah. Tidak. Lapor. Tuan Naga mengirim utusan, mengundang primadona baru ke kediaman. Kenapa datangnya cepat sekali? Sekarang harus mencari dari mana? Aku bisa. Aku rela membantu suami menghadapi kesulitannya. Kamu, Dunga. Suamiku, aku sebenarnya tidak ingin kabur. Mereka berdualah yang memaksa menarikku. Suamiku, aku rela menemani tamu. Aku mohon padamu, jangan siksa aku lagi, ya? Maya, apa kamu tidak punya harga diri? Seperti kamu ini, sia-sia Nona Ayu susah payah menyelamatkanmu. Aku tidak pernah minta mereka menyelamatkanku. Kita hidup tenang di sini, apa salahnya? Pakainya yang terbaik. Hanya sesekali menemani tamu saja. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Aku tidak ingin lagi ikut kalian menjalani hidup yang penuh ketakutan ini. Kami benar-benar salah menilai kamu. Suamiku, aku tahu alasannya.
Kenapa Ayu terus-menerus menyelidiki kabar tentang istri pertamamu? Kenapa? Jangan bilang. Karena kakaknya yang hilang adalah istri pertama suamiku. Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Suamiku, kita harus segera bersiap-siap. Maya, kamu benar-benar kurang ajar. Surat perjanjian jual beli kita semua ada di tangan suami. Apa gunanya kita kabur? Bagus. Kalian lihatlah baik-baik dia. Kebetulan, di antara kalian bertiga, kamu yang paling cantik. Kalau begitu, pergilah kamu. Asal kamu bisa membuat dia senang, kehidupanmu selanjutnya, kekayaan dan kemewahan tak akan habis dinikmati. Terima kasih, suamiku. Bawa pergi. Kalian tinggal di sini saja, renungkanlah kesalahan kalian. Kakak Bulan, dia. Ini aku. Nona Ayu. Tidak bisa dibatalkan, kakak Maya sudah dibawa pergi. Dia pasti melakukannya untuk mencari tahu siapa dalang di balik pria itu, karena itulah dia bertindak seperti ini. Aku akan menghentikan mereka sekarang. Jangan gegabah. Niat baik Maya akan sia-sia kalau begitu. Nona Ayu, jangan khawatirkan kami. Cepatlah cari bukti, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Ini pil penawar racun terkenal di dunia persilatan. Setelah meminumnya, kamu akan kebal racun selama sebulan. Juga bisa menyembuhkan luka dalammu. Kalian harus bertahan. Tenang saja. Siksaan seperti ini tidak berarti apa-apa bagi kami. Cepat pergi. Nita, enak tidak? Nona Ayu, kamu belum pergi? Tante, Nita anak baik. Nona Ayu, dengan kemampuanmu, keluar dari kediaman Kusuma itu mudah sekali. Kamu sudah susah payah mendapatkan surat bercerai, lolos dari bahaya. Kenapa kamu masih kembali? Karena aku ingin menyelidiki penyebab kematian ibu kandung Nita yang sebenarnya. Kamu dan Laras kenal? Namanya bukan Laras. Namanya Sari. Dia adalah temanku sejak kecil, teman bermain yang tumbuh bersamaku. Sebenarnya, dia punya masa depan yang cerah. Semuanya karena pria itu, Tirta Kusuma, yang menghancurkannya. Aku mencarinya selama 7 tahun. Yang kudapatkan justru kabar kematiannya. Laras adalah orang baik. Sayangnya, nasibnya kurang beruntung. Ibu pasti tahu penyebab kematian Kak Sari yang sebenarnya, kan? Katakan padaku. Aku harus tahu kebenarannya. Aku akan membuat pria itu, Tirta Kusuma, dihukum sesuai hukum. Keluarga Kusuma bukan lawan yang bisa kau hadapi, apalagi Tirta Kusuma, dia sangat berkuasa dan berpengaruh. Bahkan, jika kau punya bukti, itu tidak akan berguna. Selagi masih bisa pergi, cepatlah pergi dari sini. Keluarga Kusuma itu bagai sarang naga dan gua harimau. Jika kalian terus tinggal di sini, kalian juga akan terus ditindas. Tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Jangan bicara lagi. Aku tidak tahu apa-apa. Nona Ayu, ini nasihat terakhirku untukmu. Selagi masih bisa pergi, cepatlah pergi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Mana orangnya? Cepat sini dukung Tuan. Minggir. Lihat wajahmu saja aku kesal. jangan pukul nenekku. Dan kau pembawa sial. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku kalah habis-habisan semalam. Aku habisi kalian. Jangan. Aku dan Nita hari ini selamat berkat bantuanmu. Sudahlah, Nona Ayu. Jika kau ingin mencari bukti kejahatan Tirta Kusuma, maka mulailah darinya. Bangkai tua, bangun. Kamu mau apa? Tirta Kusuma menculik beberapa saudari perempuanku dan membawa mereka pergi. Kamu tahu soal ini? Aku tidak tahu. Maksudku, urusan rumah tangga dan rumah bordil semuanya diurus anakku. Aku tidak punya suara dalam hal ini. Kalau ada masalah, cari dia saja. Apakah kamu tidak pernah mendengar utang anak dibayar bapak? Kamu,
Sebenarnya kamu mau apa? Serahkan semua bukti kejahatan Tirta Kusuma padaku. Dia anakku. Nyawa cuma satu. Anak, belum tentu. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Tidak mungkin. Aku sembunyikan mereka berdua dengan sangat rahasia. Bagaimana kamu tahu alamatnya? Apa yang kamu lakukan padanya? Asal kamu menurut, mereka akan baik-baik saja. Katanya kamu baru-baru ini kecanduan utang judi dan berutang banyak ke kasino. Sayangnya, kamu punya anak yang selalu mengatur-aturmu. Sampai mau pakai uang saja susah. Masa kamu tidak ingin balik menguasai keadaan? Membawa pulang selir dan anakmu itu? Dan hidup dengan wajar? Kamu mau bagaimana? Mudah saja. Serahkan bukti bahwa Tirta Kusuma membunuh Laras kepadaku. Serta bukti bahwa sindikat selendang merah selama ini memperdagangkan wanita dan memaksa mereka menjadi pelacur. Tidak bisa. Tanpa sindikat selendang merah, bagaimana aku bisa mempertahankan kekayaan keluarga Kusuma? Kalau begitu, ini bukan lagi urusanmu. Dalam 1 hari, kalau aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, kau tunggu saja kepalamu terpenggal. Paman, aku ingin lihat pilihan baik apa yang kau punya. Ayah? Apa yang ayah cari? Nak, aku ingat buku pembukuan bulan lalu sepertinya ada sedikit masalah. Aku lihat sudah diperbaiki atau belum. Ayah tenang saja. Sudah lama diperbaiki. Anakku, bertiku. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Ayah, ada apa di belakang saya? Tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Aku duluan ya. Perempuan jahat. Yang lebih jahat masih ada di belakang. Kamu? Apa yang kamu suruh aku makan? Racun pencabik usus. Jika dalam sehari tidak mendapatkan antidot usus, akan tercabik-cabik. Waktu sangat terbatas, Bapak. Lebih baik kamu cepat mencari apa yang aku inginkan. Kakak Maya, Tuan bilang meski bukan barang baru. Tapi karena dia patuh dan paham, Tuan masih cukup puas. Ini yang Tuan janjikan sebelumnya, posisi pengurus tingkat 9, bertugas mengelola perkumpulan dagang. Kamu harus membalas budi Tuan untuk aku. Tuan dengar nyonya yang kabur dari Tuan muda itu sangat liar. Tuan baru-baru ini ingin mencoba mendidik wanita seperti itu, suruh kamu dalam 3 hari mengirimnya ke kediaman. Kalau tidak, jabatan ini bisa diberikan juga bisa dicabut. Kamu baik-baik saja. Biar Tuan tenang, aku pasti menangkap dan mengirimnya. Kamu performanya bagus, bawa dia turun dan rawat baik-baik. Ya? Ayu, kamu perempuan? Orang miskin tidak melawan orang kaya, rakyat tidak melawan pejabat. Meski kamu ahli bela diri, apa gunanya? Memukul pejabat negara adalah kejahatan mati. Kali ini, aku lihat bagaimana kamu kabur dari aku. Perempuan. Semua gara-gara kalian para perempuan ini. Tak bisa menangkap Ayu. Lihat bagaimana aku menghajar kalian. suami, jangan pukul aku ada cara untuk membantu menangkapnya. Ceritakan. Ayu, selalu mencari bukti kejahatanmu. Lebih baik kami para saudari, memberinya bukti palsu. Saat dia membawa bukti palsu itu, ke kantor pemerintah untuk melaporkanmu. Lalu balik melaporkannya karena fitnah. Dengan hubunganmu dengan pemerintah, menangkapnya pasti mudah sekali. Ide bagus. Kakak Maya, Nona Ayu,
Aku tahu kamu akan datang. Nona Ayu, ini adalah pria itu. Tempat tinggal orang di belakangnya. Kamu harus menyimpan ini baik-baik. Kakak Maya, terima kasih atas kerja kerasmu. Orang itu tampaknya berpangkat tinggi dan berkuasa. Tempat tinggalnya juga sangat ketat. Aku bahkan tidak melihat wajahnya jelas. Dengan hanya beberapa orang kita, mustahil membawa dia ke pengadilan. Kalau begitu kita buat dia muncul ke permukaan dulu. Selamat datang kepada tuan kita dari kota Dirgantara, pejabat baru. Selamat, tuan pejabat. Hormat kepada para tuan. Dengar-dengar Tuan Tirta selalu bersikap baik kepada orang. Di kota Dirgantara ini reputasinya sangat baik. Tuan Tirta menjadi seorang pejabat. Warga kota ini pasti akan beruntung. Dengan kemampuan tuan Tirta, pasti bisa membuat warga kota hidup lebih baik. Namun perlu mengingatkan tuan Tirta, belakangan ini pemeriksaan dari atas sangat ketat. Tuan Tirta harus menjaga reputasinya. Jangan biarkan orang yang berniat buruk menemukan celah. Itu tidak baik. Bagus, benar, terima kasih atas dukungan semua. Tirta, Saya menolak. Saya menolak Tirta Kusuma menjadi pejabat. Dia tidak pantas. Aku menentang Tirta Kusuma menjadi pejabat. Dia tidak pantas. Tirta Kusuma, sebagai bos di balik organisasi Gria Asmara terbesar di Daxia, yang kamu jalankan adalah bisnis prostitusi. Apa hakmu untuk menjadi pejabat Daxia? Kamu memaksa wanita menjadi pelacur. Atas nama pernikahan, sebenarnya untuk memilih primadona bagi organisasi Gria Asmara di belakangmu. Bahkan istri pertamamu sendiri kau serahkan ke tempat tidur tamu dengan kelainan seksual. Saat dia tak tahan lagi, kau menyiksanya hingga mati. Lalu kau menikahi istri kedua, ketiga, dan keempat. Mengubah mereka semua menjadi primadona. Semua kejahatanmu ini sangat kejam dan tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu organisasi sindikat selendang merah yang terkenal buruk. Dengar-dengar dia menguasai semua bisnis Gria Asmara di dinasti Daxia. Entah berapa banyak wanita yang diculik dan dipaksa menjadi pelacur. Berapa banyak keluarga yang hancur, orang yang kejam dan tak termaafkan seperti ini. Jangan jadi pejabat, kita harus menangkapnya. Tirta Kusuma, kamu benar-benar seorang bajingan sejati. Hari ini aku menghadap pemimpin kota Dirgantara untuk mengungkap kejahatanmu. kau benar-benar menuduhku dengan banyak kejahatan, tapi mana buktinya? Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti, maka aku akan balik menuduhmu mencemarkan nama baikku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hari ini aku ingin bertemu dengan pejabat kota Dirgantara untuk mengadukan ketidakadilan. Bapak Wang tiba. Bapak Wang, Bapak. Aku adalah Bupati Kota Dirgantara. Siapa kamu? Mengapa kamu di tempat penting kantor pemerintahan ini? Berteriak-teriak keras? Lapor, Bapak. Saya, Ayu. Hari ini ingin melaporkan pejabat baru yang baru menjabat. Tirta Kusuma karena memaksa wanita menjadi pelacur dan menganggap nyawa manusia seperti rumput. Bapak, aku ingin melaporkan Ayu karena membalikan fakta dan sengaja memfitnah. Karena kalian semua bilang punya keluhan. Maka tunjukkan bukti masing-masing, serahkan. Ajukan. Aku akan memutuskan sendiri. Bapak, di buku catatan ini, tercatat detail sindikat selendang merah Tirta Kusuma dengan beberapa tamu transaksi kekuasaan dan seks. Dan juga dia memperjualbelikan wanita. Bukti kejahatan memaksa wanita menjadi pelacur. Bapak, buku catatan ini palsu. Aku punya saksi. Nyonya, kamu ceritakan pada semua orang, apakah dia Ayu yang memaksamu mencuri buku catatan dan kamu tidak mau mengkhianatiku, makanya mencuri buku catatan palsu. Yang Mulia, hamba ingin melaporkan. Tirta Kusuma bermaksud menipu dan memaksa wanita menjadi pelacur. Kau berani-beraninya kau melaporkanku? Di depan pengadilan masih berani main tangan?
Yang mulia, hamba berasal dari keluarga baik-baik. Karena tertipu oleh bujuk rayu Tirta Kusuma, hamba menikah dengannya. Tapi siapa sangka, setelah menikah, dia sering memukul dan memaki hamba. Di masa itu, pada tubuh hamba tidak ada bagian tubuh yang utuh. Ini terlalu menyedihkan. Tidak hanya itu, dia bahkan menjual hamba ke Gria Asmara dan memaksa hamba untuk melayani tamu. Tirta Kusuma, kau apa lagi yang mau kau katakan? Yang mulia, perempuan ini adalah budak pelarian dari keluarga kami. Dia pasti tidak mau lagi menjadi budak. Karena itu, dia berkomplot dengan Ayu, bersekongkol bersama untuk memfitnahku. Yang mulia, buku catatan keuangan ini palsu. Jika Tuan tidak percaya, silakan periksa dengan teliti, jumlahnya tidak cocok. Semuanya dibuat-buat. Cepat periksa. Baik, lapor, Yang Mulia. Buku catatan keuangan ini jelas. Semua jumlah dan ketentuannya sangat jelas. Saya nyatakan, Ini asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki buku catatan asli? Ini harus ditanyakan pada ayahmu yang baik. Hamba perempuan Rina melaporkan Tirta Kusuma memaksa wanita menjadi pelacur. Bagus. Kalian bekerja sama untuk menjebakku. Memang iya, lalu apa? Kalau tidak, bagaimana caranya menyelamatkan kedua saudari perempuan itu? Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan teliti dan menghukumnya dengan tegas. Tapi para saksi dan bukti-bukti ini hanya bisa membuktikan Tirta Kusuma memaksa wanita menjadi pelacur. Ini juga tidak bisa membuktikan dia mencelakai nyawa orang. Yang mulia, hamba tidak pernah membunuh. Ini semua adalah tuduhan yang mereka buat-buat untukku. Saya masih punya saksi, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seluruh proses Tirta Kusuma melakukan kejahatan. Nita, Tante, sebelum ibu meninggal, dengan nenek tunawicara yang mengangkut tinja malam hari sering berhubungan. Orang lain tidak ada yang tahu. nenek tunawicara. Dia hanyalah seorang pelayan di keluarga Kusuma yang mengangkut tinja malam hari. Katanya juga tuli dan bisu sejak lahir. Kau memintanya menjadi saksi, itu sungguh menggelikan. Nenek tunawicara, tolong katakan seluruh kebenaran. Yang mulia, nenek ini bukan orang tuli dan bisu, hanya takut dibungkam. Jadi pura-pura tuli dan bisu. Aku melihat sendiri. Dia membunuh nyonya. Kamu, nyonya, orang yang begitu baik, lemah lembut dan baik hati. Kepada kami para pelayan, tak pernah memukul atau memarahi. Orang yang begitu baik, dipaksa oleh pria ini hingga mati. Mohon Tuan hukum dia dengan keras. Tuan, saya benar-benar tidak bersalah. Saya tidak bersalah, Tuan. Bukti sudah jelas sekarang. Kamu masih berani membantah? Kamu memaksa wanita menjadi pelacur mengabaikan nyawa orang. Menurut hukum, harus bawa dia ya. Masukkan dia ke penjara dan eksekusi setelah musim gugur. Tuan, saya tidak bersalah, Tuan. Sekretaris. Ya. Ikuti informasi dalam buku catatan ini, kirim orang untuk sindikat selendang merah. Bisnis gelapnya. Tutup semuanya. Ya, Kamu, perempuan ini. Seharusnya aku tidak menikahimu sejak awal. Membawa perempuan ini ke rumah, aku akan membunuhmu. Ayu, aku tidak akan membiarkanmu. Bawa dia. Bagus sekali, Nona Ayu Tirta Kusuma juga pantas mendapat hukumannya. Benar, kalau Maya tahu kabar ini dia pasti sangat senang. Tapi lukanya belum sembuh. Tak bisa melihat Tirta Kusuma sendiri dihukum.
Saat dia dihukum mati, mari kita lihat bersama. Kak Sari, aku akhirnya sudah membalas dendam untukmu. Jika kamu tahu di alam baka juga bisa menutup mata dengan tenang. Siapa yang bisa menyangka kamu yang sehari-hari adalah gadis terhormat ternyata paling suka minum alkohol diam-diam. Ini adalah anggur Huadiao yang bagus. Kali ini bisa minum sampai puas. Tenang saja. Aku akan mengambil Nita keluar dari keluarga Kusuma dan membesarkannya dengan baik. Nona Ayu. Buruk Tirta Kusuma dibebaskan dari tuduhan dan dibebaskan. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak ada jalan untuk mengadu? Kalau hukum tidak berguna, maka hanya bisa menggunakan metode dunia persilatan saya. Anak datang. Membuat aku menghabiskan separuh kekayaan keluarga untuk lepas dari tuduhan, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Anak, aku juga tidak mau. Semua, gara-gara perempuan itu. Dia memberi aku makan obat, Duan Hun San. Kalau aku tidak mencuri buku catatan keuangan, aku akan mati. Hanya obat Duan Hun San? Bagaimana aku mendengar kabar kamu masih punya selir? Ayah, kamu ini ingin menyingkirkan aku dan sendiri jadi kepala keluarga. Ayah, jangan takut. Selir kamu itu dan anaknya sudah aku suruh orang untuk menyingkirkan. Lagi pula, setelah tidak ada kelemahan, orang lain tidak bisa mengancammu. Kamu bilang benar atau tidak? Benar. Tapi, urusan aku punya selir sangat tersembunyi. Perempuan itu, bagaimana bisa tahu? Apakah kamu? Aku tidak. Pasti kamu ini. Wanita yang tidak tahu diri. Aku akan membunuhmu. Kamu ini makhluk yang tidak tahu diri. Bunuh perempuan ini. Kamu yang membunuh Ruyi dan si kecil. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam mereka. Aku akan membunuhmu, perempuan. Aduh. Kamu ini perempuan. Aku belum menghitung denganmu. Kamu berani sendiri, datang sendiri ke rumah. Kamu kembali untuk apa? Kamu datang ke sini hari ini untuk apa? Apakah melihat aku masih utuh, keluar dari pemerintah, merasa sangat terkejut? Kamu dan beberapa perempuan itu, bersusah payah merencanakan begitu lama, tapi tidak bisa mengatasi aku. Apakah di dalam hati, merasa sangat frustrasi? Aku beritahu kamu, di masyarakat ini, asalkan ada uang dan kekuasaan, itu berarti, bisa melakukan apapun yang ingin dilakukan, sedangkan kalian beberapa orang, perempuan rendah. Meskipun ada kesalahan yang besar, tidak ada pemerintah yang menerima, kamu hanya bisa menerima. Karena hukum negara tidak bisa menghukum kamu, maka hanya bisa menggunakan kekuatan Tirta Kusuma. Matilah. Hitam putih. Ayu, dua orang ini adalah jagoan yang kusewa dengan bayaran mahal dari dunia persilatan. Sekarang kamu sudah datang, jangan harap bisa lolos lagi dariku. Silahkan, kalian berdua. Jika kalian bisa menangkapnya hidup-hidup, semua uang kertas ini milik kalian. Pendekar wanita Ayu, sudah lama ingin mencoba ilmu pedang nomor 1 di dunia persilatanmu? Ayo bertarung. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas dendam Kak Sari dan para perempuan yang kau sakiti. Tunggu dulu. Kalau kamu membunuhku, Nita juga tidak akan selamat. Bawa dia ke depan. Nita, Ibu. Tante. Nita takut. Tante akan menyelamatkanmu sekarang. Ayu, jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya sekarang. Tirta Kusuma, kamu benar-benar
Harimau yang kejam pun tidak memakan anaknya sendiri. Kamu bahkan mau membunuh anakmu sendiri. Anak sendiri? Dia hanya anak yang ayahnya tidak diketahui. Bahkan jika dia anakku sendiri, apa bedanya? Jika nyawa anak kecil ini bisa menukar keteguhanmu untuk tunduk pada aku, itu juga layak. Lepaskan dia. Kalau mau aku melepaskannya, bisa juga. Jatuhkan pedangmu. Lalu biarkan pengawalku mengikatmu dengan baik. Kalau tidak, Hentikan. Ayu, kamu akhirnya jatuh ke tangan aku. Benarkah? Sekarang lepaskan Nita dan ibunya. Kalau tidak, aku akan bunuh kau sekarang. Kau tidak dengar katanya? Lepaskan mereka. Bawa Nita pergi. Tapi, Kau masih mau menyiksa Nita bersamamu? Nita baru 5 tahun. Cepat pergi. Sekarang aku akan menghitung semua ini dengan kalian. kalian, apa yang kau mau lakukan? Kau bunuh aku, kau juga akan dibalas. Bukannya kau sangat kaya? Ah, ya, benar. Aku berikan semua uangku padamu. Aku bisa memberikan semua hartaku padamu. Tenang saja. Semua yang kau rampas dari rakyat kecil itu akan kukembalikan ke keluarga yang kau tindas, dan sindikat selendang merahmu akan kuhancurkan satu persatu. Aku yakin bisa melenyapkan kalian. Kau, Ampuni aku. Kumohon, kasihanilah kami. Tolong, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Jangan bunuh aku. Aku punya barang yang Laras tinggalkan sebelum meninggal. Barang yang ditinggalkan sebelum meninggal, Di mana barangnya? di dalam rumah. Aku bisa mengantarmu mengambilnya. Tunjukkan jalan. Barangnya? Barangnya ada di sini. Ambilkan. Nona Ayu, kami sudah mengikuti perintahmu. Di depan rumah keluarga Kusuma, Nyonya Besar Kusuma dan Nita juga sudah kami bawa pulang. Nita sudah lelah, sudah tertidur. Baguslah. Nona Ayu. Kamu tidak mungkin benar-benar membunuh pria itu kan? Mereka mati, biarkan saja. Tetapi, Nona Ayu, kamu tidak akan terkena oleh pemerintah. Membiarkan dua pria itu melarikan diri. Aku sudah mencari seluruh kota Dirgantara, tetapi tidak menemukan mereka. Lebih baik kita mengabaikan ini saja. Semua ini sudah takdir. Mari kita tinggalkan tempat ini dan hidup dengan kehidupan kita sendiri. Hanya bisa seperti ini. Tidak boleh. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berbuat kejahatan. Kakak Kusuma? Dia pergi membeli kue untuk Nita. Secara normal. Seharusnya sudah kembali. Beberapa warga sekitar melihatnya dia dibawa oleh seseorang. Pasti dia. Tapi sekarang, Kami bahkan tidak bisa menemukan dia. Bagaimana menyelamatkan Bulan? Ibu, apakah kamu tahu keluarga Meng punya tempat tersembunyi? Ada. Mereka punya rumah lain yang khusus untuk hal-hal yang tidak boleh terlihat dan dipersiapkan. Tapi, aku tidak tahu lokasi rumah itu. Mereka tidak pernah mengajak aku ke sana. Aku pernah ke sana gambar itu. Aku akan mengirim orang untuk mengantar kamu ke rumah Paman Hendra di Linan. Nona Ayu kamu sendiri. Jangan khawatir. Sekali ini, aku harus menyelesaikan ini sampai habis.
Anak si monster wanita tidak akan menemukan tempat ini kan? Kenapa takut rumah kami tanpa orang khusus yang membawa sangat tidak mungkin menemukan tempat ini? Setelah aku bosan, aku akan menenggelamkanmu ke kolam untuk memberi makan ikan. Nona Ayu akan datang menyelamatkan aku. Menyelamatkan kamu. Aku sudah mencari orang untuk meminta petarung nomor 1 di dunia persilatan. Dia akan cepat bertemu dengan kamu. Satu hari tidak bertemu, kamu begitu merindukan aku. Ini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Nona Ayu, sudah kuduga. Kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Penjaga. Tangkap dia. Siap. Kakang Meng, kamu baik-baik saja? Penjaga. Segera keluar dan lindungi tuan muda ini. Kusarankan jangan buang-buang tenaga. Di halaman kalian ini selain kalian berdua yang lainnya semua sudah kubunuh dengan racun. Aku peringatkan kamu. Jangan kamu di sini. Membuat rumor yang menakutkan. Tempat peristirahatan ini lokasinya tersembunyi, tanpa orang khusus yang memimpin sulit ditemukan, juga tidak bisa masuk. Meskipun kamu punya kemampuan yang luar biasa, kamu juga pasti tidak mungkin masuk diam-diam. Karena aku punya kakak Meng mengorbankan diri masuk ke dalam situasi memberikan aku rute jalan. Jangan banyak omong, hari ini kita akan menghitung semua dendam lama dan baru sekalian. Kamu, apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Kamu tidak boleh membunuh kami semua. Kan nyawa ini bayar nyawa itu tidak worth it. Hari ini aku datang. Tidak berniat pulang hidup-hidup. Kamu bukan paling suka menyiksa orang, kan? Selanjutnya, aku akan membuat kamu merasakan rasanya disiksa orang. Maaf, aku salah. Aku tidak mau mati. Kasih aku kesempatan terakhir lagi. Maafkan aku. Tolonglah. Sudah terlambat, kita bertemu di kehidupan berikutnya. Sebenarnya kamu mau apa? Aku akan mengaku semua kejahatanku. Cukup kan? Sekarang baru mau mengaku? Sudah terlambat. Kriteria kalian untuk memilih primadona, apa ya? Oh ya, wajah mulus bersih, tanpa noda atau bintik gelap, alih mata yang tenang, sifat yang anggun dan terhormat, postur tubuh yang tegap dan anggun, sikap yang elegan dan sopan. Saat berjalan, langkah yang sedang dan teratur adalah pilihan terbaik. Biar aku lihat wajah kalian. Kamu mau apa? Kamu tidak tersenyum? Senyum untukku. Senyum? Senyumnya jelek sekali. Bikin sakit mata. Lebih baik aku bantu kamu. Jangan pukul lagi. Bagus juga. Tetap montok dan putih begini, kelihatannya lebih enak dilihat. Selanjutnya apa ya? Periksa moral. Kalian berdua, untuk Nona Ayu ini, Apa? Ayu, apa kamu gila? Mana ada laki-laki menari? Tangan. Aku menari. aku lompat. Kamu, lompat atau tidak? Aku lompat.
Lompat apa itu? Jelek banget sih. Sudah. Selanjutnya, waktunya adegan utama. Bukankah sudah saatnya memastikan identitas? Kalian mau lepas sendiri atau Nona Ayu yang bantu? Kamu keterlaluan. Bagaimanapun juga, dulu aku juga pamanmu loh. Ini kan melanggar norma. Tampaknya kamu mau aku yang turun tangan. Aku bantu kalian lepas. Kamu gila ya? Yang gila masih di belakang. Setelah memastikan identitas, apa selanjutnya? Kalau kalian lupa, tidak apa-apa. Ikuti saja permintaanku. Apa ini? Kalian bukan yang berbisnis prostitusi? Bahkan obat perangsang terbaik ini tidak bisa mengenali? Obat perangsang? Kamu. Sebelumnya, kalian tidak begitu menghadapi anak perempuan dari keluarga baik. Sekarang aku hanya menggunakan kejahatan kalian. Menggunakan lagi saja. Ini kalian sudah tidak tahan? Aku ingat di luar pintu adalah pasar barat. Pasar barat selalu ramai, ada semua jenis kegiatan. Pada saat itu, biarkan semua orang datang menikmati kalian dua. Bermain bersama, bagaimana situasinya? Bagaimana? Kamu. Apa maksudmu? Kamu membuat aku dan ayahku kamu. Tidak hanya kalian dua. Lihatlah sebelumnya bersama kalian yang melakukan kejahatan teman-teman buruk sudah semua aku tangkap. Tunggu sebentar. Kalian semua bermain bersama bagaimana? Bayangkan, situasi ini sangat menarik. Aku rasa kalian akan segera terkenal sepanjang sejarah. Kamu maafkan aku. Aku akan mengatakan semua. Bukannya kamu ingin membalas dendam? Cari dia saja. Semua kejahatan dilakukan olehnya. Aku hanya pembantu saja. Si tua bangka ini, apa yang kamu bicarakan? Nyonya, lihatlah kita sudah menjadi pasangan suami istri. Maafkan aku mohon padamu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mainkan sebuah permainan. Kamu dua saling mengungkapkan kesalahan yang dilakukan pihak lain. Siapa yang lebih banyak bicara? Aku akan memaafkan dia. Bagaimana? Aku akan bicara. Di villa ini, ada sebuah ruang rahasia. Di dalamnya ada barang-barang tanda dari berbagai pejabat dan orang penting. Dan juga yang baru dibeli, gadis manis. Katanya setelah dilatih setelah dibeli. Ordam, Lalu dijual dengan tanda. jangan bicara lagi. Si tua tak mati-mati ini, kamu pikir kalau kamu sudah bicara semua dia akan memaafkanmu? Apakah aku memaafkan dia atau tidak itu hal lain. Tapi kamu akan sangat menderita segera. Kamu bicara. Kalau aku memberi satu orang 100 keping perak, apakah banyak orang akan menangis dan berebut untuk menjadi tuanmu? Gila, Ayu, kamu sudah gila. Semua yang lewat, jangan sampai terlewatkan. Ada seorang pria sekitar 20 tahun tuan muda yang masih dalam masa kuat hari ini dijual dengan tanda, satu orang 100 keping bisa dipermainkan sesuka hati. 100 liang, kamu mau merampok uang? Siapa yang tertarik pada pria? Betul. Bukan kalian yang memberi saya 100 liang. Melainkan saya, yang memberi kalian 100 liang per orang. Yang paling kreatif. Saya tambah 100 liang. Aku mau. Minggir. Aku duluan. Aku suka jenis ini, tuan muda yang putih dan lembut. Jangan dekati aku. Aku hanya mau 50 liang. Bisa main lebih banyak? Tentu bisa. Aku 30 liang. Pergi. Jangan sentuh aku. Menyingkir. Lepaskan aku. Pergi. Masih keras juga? Ayu, kamu ingin aku mengaku, kan? Aku sekarang akan ke kantor pemerintah. Biarkan penjara mengurung aku seumur hidup. Aku mohon antarkan aku ke kantor county. Siapa tahu kamu beli kepala county lagi, bebaskan kamu. Tidak. Pasti tidak. Kamu sekarang antar aku ke kantor prefektur. Prefektur baru adalah pejabat bersih yang terkenal. Aku mohon, antarkan aku ke sana. Jangan menyiksaku lagi. Berikan aku akhir yang cepat. Nona Ayu, dia mengatakan yang benar, prefektur baru dipanggil Bau King Tian oleh semua orang, dia pasti akan memberi kita keadilan. Baiklah. Maaf, semua. Orang ini masih berguna bagi saya. Aku juga ikut. Mohon, bawa aku juga untuk menemui pejabat.
Setelah diselidiki, Tirta Kusuma dan anaknya selama beberapa tahun dikuasai oleh nafsu dan keuntungan. Membuka banyak rumah bordil, tempat-tempat yang menjadi sarang kejahatan ini, sangat merusak moralitas daerah dan memaksa wanita baik-baik menjadi pelacur. Perbuatan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Saya berdasarkan hukum Dacia secara hukum memutuskan sebagai berikut: Tirta Kusuma dan anaknya dieksekusi di depan publik untuk memberikan peringatan, semua harta milik mereka akan disita oleh negara. Sebagian digunakan untuk memberikan bantuan kepada korban dan keluarga mereka. 1/3 sisanya akan dimasukkan ke kas daerah untuk pembangunan infrastruktur air dan membantu orang yang kesulitan dan urusan publik lainnya. Rumah bordil akan ditutup dan dibubarkan, fasilitasnya akan dihancurkan untuk menghilangkan masalah selamanya. Seluruh penduduk kabupaten mengambil kasus ini sebagai pelajaran. Patuh pada hukum dan menjaga kedamaian. Bagus. Bawa mereka. Ayo, Terima kasih, Tuan. Nona Ayu kemana? Momen penting seperti ini dia tidak bisa hadir langsung, sungguh disayangkan. Dia sedang mengurus urusan besar lainnya. Ayu, apa yang kamu mau lakukan? Mengambil nyawa kamu. Tuan, hamba mengaku bersalah. Hamba menerima suap, merampas harta rakyat, dan menindas warga desa. Hamba tidak layak menjadi pejabat, mohon Tuan, menghukum hamba dengan tegas. Nona Ayu, ini bukan dunia persilatan. Jika ada masalah, kita bisa mengikuti hukum, menanganinya sesuai aturan. Apakah Yang Mulia bisa menjamin, bisa membela semua rakyat di dunia ini, terutama kaum perempuan? Kamu begitu gegabah? Suatu hari nanti pasti akan celaka. Hamba tidak takut. Hamba hanya ingin memberitahu semua perempuan di dunia ini, mereka tidak harus selalu bergantung pada pria. Mereka juga bisa menjadi individu yang mandiri. Mereka juga bisa hidup mandiri, tidak takut pada kekuasaan. Hamba yakin, suatu hari nanti, perempuan juga bisa setara dengan laki-laki. Di dunia ini, semua orang setara. Nona Ayu, setelah berpisah hari ini, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Kalian semua sudah punya mata pencaharian sendiri. Kedepannya, kalian bisa hidup dengan baik di dunia ini. Tapi, di dunia ini, masih banyak tempat seperti Sindikat Selendang Merah. Selagi aku masih kuat bertarung, aku ingin membantu mereka yang lebih membutuhkan pertolongan. Nita, serahkan padamu, tenang saja. Tante Ayu, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan.